Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tentang kitab Al-Hikam. Materi kita pada pagi hari ini adalah jangan meninggalkan dunia karena menginginkan akhirat, dan sebaliknya. Sebelum itu kita bacakan dulu kalimat hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah. Beliau berkata, iradatuka tajrid ma'iqamatillah iyaka fil asbab minasyahwa al-khafiyah wa iradatuka al-asbab ma'iqamatillah iyaka fit tajrid inhitat minal himmah al-aliyah. Kehendakmu agar semata-mata beribadah, padahal Allah sudah menempatkan dirimu sebagai golongan orang yang harus berusaha untuk mendapatkan kehidupan duniamu atau kehidupan sehari-hari. Maka keinginan seperti itu termasuk perbuatan atau keinginan syahwat yang halus. Sedangkan keinginanmu untuk berusaha, padahal Allah telah menempatkan dirimu di antara golongan yang semata-mata beribadah. Mengikuti keinginanmu itu berarti engkau telah turun dari semangat dan cita-cita yang tinggi. Masya Allah. Kata hikmah ini agak berat ya. Maka saya akan coba menjelaskan agar kita semua bisa memahaminya dengan mudah. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang benar akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, adalah orang yang tidak meninggalkan dunia karena menginginkan akhirat. Ya. Dia menyepi ke gunung-gunung, dia hanya beribadah di masjid, ya. Karena dia menginginkan akhirat, akhirnya dia meninggalkan dunia. Dia tidak mau bekerja, ya. Dia tidak mau ke pasar untuk berdagang, dia tidak mau beraktivitas, dia tidak mau belajar, dia di masjid terus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah satu pemahaman yang salah. Suatu hari ada seseorang yang tidur ya. Tidur-tiduran setelah sholat. Apa kata Umar bin Khattab? Innas sama la tumtir dhahaban wala fiddah. Sesungguhnya langit itu tidak menghujani emas dan perak. Kalau engkau selesai sholat ya, maka bertebaranlah engkau di muka bumi. Jadi salah kalau kita ingin mengejar akhirat lalu kita meninggalkan mencari nafkah, ya, kita meninggalkan belajar, itu salah. Justru itu juga kita kejar. Kenapa? Karena seorang muslim tidak memisahkan dunia dengan akhirat. Dunia dan akhirat menjadi satu bagi pandangan seorang muslim. Bagi seorang muslim yang benar akidahnya, yang benar pemahamannya,
ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Dunia itu tempat menanam. Ad-dunya darul amal, tempat kita beramal. Wal akhirah darul jaza. Akhirat adalah tempat kita mendapatkan balasan. La amal, tidak ada amal di sana. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Cari akhirat, kata Allah, cari akhirat. Beribadah dengan sungguh-sungguh, salat duha, qiyamul lail, baca Quran, bersedekah, cari akhirat. Berbakti kepada orang tua. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Kau bekerja, kau berusaha, kau berdagang, kau pergi ke kampus, kau pergi ke kantor, kau bertetangga. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kehidupan seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak meninggalkan akhirat sebab menginginkan dunia. Karena dia menginginkan dunia, akhirnya dia tinggalkan akhirat. Ini juga salah. Ini bukan yang dilakukan oleh seorang muslim yang berpandangan benar. Maka seorang muslim, dia harus bersikap tawazun. Dia harus bersikap seimbang. Dia tidak meninggalkan dunia karena menginginkan akhirat, dan dia tidak meninggalkan akhirat karena menginginkan dunia. Karena ingin kaya, tidak peduli halal haram. Karena bekerja terlalu giat, meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ada orang yang berangkat kerja sebelum subuh. Ya, dia meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk mencari rizki. Padahal yang memberikan rizki adalah Allah. Kalau sholat masih alhamdulillah, kalau nggak sholat, ini orang namanya mengejar dunia tetapi meninggalkan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, ya. Memang di sini ya, di sini dikatakan menempatkan kedua masalah tersebut ya, di atas adalah satu jalan yang benar. Bagi orang yang benar akidahnya, dia memandang kehidupan dunia dan akhirat dalam semua perilaku manusia saling menunjang. Jadi kehidupan dunia dan akhirat itu saling menunjang, tidak bisa dipisahkan. Kehidupan dunia dan akhirat seperti dua sisi mata uang, yang satu berhubungan dengan yang lain. Kita punya duit, kalau uang itu cuma ada bagian depannya saja, belakangnya kosong, tidak laku. Nah, begitulah dunia dan akhirat. Kita tidak bisa menggapai akhirat dengan meninggalkan dunia. Makanya doanya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia. Ya, anugerahkan kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi dunia dan akhirat adalah satu paket. Ya, sebagaimana salat dan zakat, aqimus shalah wa atuz zakah, itu disebutkan dalam Al-Quran sering sekali. Artinya apa? Hablu minallah dengan hablu minan nas itu tidak bisa dipisahkan. Ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ini juga tidak bisa dipisahkan. Seorang yang taat kepada Allah tetapi kafir kepada Rasul, maka tidak benar imannya, kafir dia. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan, kedudukan manusia ya dalam hal ini ya, karena hendak mentaati Allah, lalu ia meninggalkan usaha.
Dia pengen mentaati Allah, tetapi dia meninggalkan usaha, dia meninggalkan kerja, dia nggak mau cari nafkah. Padahal dia masih memerlukan kerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi. Maka ini hati-hati, ini termasuk syahwat yang tersembunyi. Ya, ini termasuk bisikan syaitan. Ya. Kenapa? Karena dia masih membutuhkan seperti umumnya manusia. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syahwat seperti ini memang syahwat yang halus. Ini godaan setan yang halus nih, seakan-akan ini ibadah gitu ya. Seakan-akan ini baik. Orang ke masjid terus gitu ya. Dia nggak mau kerja, dia duha, dia nggak mau kerja pokoknya. Saya mau ibadah terus. Seakan-akan kita melihatnya baik. Padahal ini adalah salah. Karena para nabi itu bekerja. Ya. Tentunya para nabi lebih mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu semua tidak membuat mereka berpangku tangan. Tidak membuat mereka bersantai-santai. Nabi Zakaria najjaran, tukang kayu. Nabi Idris khayatan, ya. Nabi Idris itu penjahit. Nabi Muhammad pedagang, pengembala kambing. Nabi Musa juga seperti itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini syahwat. Apa syahwat apa? Keinginan agar dianggap sebagai manusia yang zuhud. Masya Allah. Supaya dibilang sama orang, dia itu orang yang zuhud, dia itu orang yang tidak mencintai dunia, dia itu orangnya ibadah terus. Hati-hati, ini bisa juga jadi bisikan syaitan. Jadilah manusia yang seimbang, tawazun, itu adalah jalan yang benar. Jadilah orang yang bersikap pertengahan, itulah sebaik-baiknya sikap. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya permasalahan adalah yang pertengahan. Tidak terlalu mengejar dunia, juga tidak terlalu mengejar akhirat, lalu meninggalkan dunia. Jadi pertengahan. Dunia kita jadikan sarana untuk mengejar akhirat. Sehingga semua yang kita lakukan di dunia ini selalu memiliki nilai ibadah. Selalu kita tanya, ini ketika kita ingin melakukan, adakah manfaatnya untuk akhirat saya? Selalu kita bertanya seperti itu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya, orang-orang yang telah mendapatkan keputusan Allah untuk beribadah saja, berarti dia sudah tidak mempunyai tugas duniawi yang melibatkan dirinya pada ikhtiar duniawi. Hanyalah semata-mata beribadah karena Allah telah memilih ia untuk hal itu. Orang seperti ini bukan ia tidak memerlukan lagi dunia untuk keperluannya yang primer, akan tetapi Allah telah menjamin kehidupan dunianya dengan rezeki yang tidak diduga-duga. Dalam urusan dunia, ia tidak selalu mengharapkan mendapatkannya karena ia telah siap menerima anugerah Allah dengan jalan beribadah. Nah, jadi memang ada ya. Ada memang orang-orang seperti ini ada, tapi ini ngomong seperti apa ya? Seperti Maryam. Dia di mihrab saja. Ketika ditanya, "Wahai Maryam, di mana? Dari mana kau mendapatkan rezeki ini? Dari mana kau mendapatkan buah-buah ini?" Dari Allah, kata Maryam. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sikap yang paling benar adalah tadi, seimbang saja. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian
Ya. Kemudian di sini dijelaskan juga ya, ada ciri-ciri orang yang benar dalam menyikapi dunia dan akhirat. Yang pertama, dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia ke masjid, ya, dia salat duha, dia salat malam dan lain sebagainya, tetapi dia tidak mengabaikan dunianya. Ini sikap yang pertama. Ya, tidak mengabaikan dunianya. Dia tetap pergi ke sawah, dia tetap membuka toko. Yang kedua, mengkhususkan diri beribadah semata-mata kepada Allah. Karena Allah telah menjaminkan hidup dunianya. Karena ibadah-ibadah yang dia amalkan. Tadi, jangan terlalu ngoyo juga mengejar dunia sampai meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Rezeki sudah diatur. Dekatkan saja kepada zat yang mengatur itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka, dari jalan yang tidak pernah dia duga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu ngoyo masalah rezeki. Cari silahkan, tapi setelah kita dapat, bersifatlah qanaah, bersifatlah cukup. Karena qanaah itu adalah kekayaan yang tidak pernah habis. Yang ketiga, nah tadi ya, menempatkan diri dalam hidup sederhana. Hiduplah sederhana. Sederhana bukan berarti miskin. Miskin bukan berarti sederhana. Ada nggak orang miskin tapi dia nggak sederhana? Ada. Orang miskin tapi ngerokok. Ini namanya miskin tapi nggak sederhana. Ya, hiduplah sederhana. Menjaga kehormatan, iffah. Tidak meminta-minta kepada manusia. Ya. Walaupun dia hidup dibilang kurang enggak, cukup enggak, tapi dia memiliki iffah, kemuliaan, izzah. Ya. Yang selanjutnya, yang keempat, tidak menyia-nyiakan pemberian Allah yang telah diterima oleh si hamba seperti rezeki yang tak terduga, ya, yang tak terduga untuk kepentingan manusia lainnya. Ya, dia tidak menyia-nyiakan. Ketika dia mendapatkan rezeki, dianggap itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dia distribusikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian dia istiqamah dalam ibadah. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang terbesar adalah bukan ketika seseorang itu bisa terbang, enggak mempan dibacok, bukan. Tapi ketika dia bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jiwa dan ruh mereka tenang menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah, mereka bekerja, sehingga jiwa dan mereka ini tenang. Memang ketenangan hanya bisa didapatkan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menurunkan ketenangan. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman, agar ketenangan itu bertambah dengan ketenangan yang lain. Yang terakhir adalah mengembalikan seluruh persoalan yang telah terjadi dan yang akan terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengerjakan suatu perbuatan semata-mata karena izin Allah. Dia kembalikan semua yang sudah terjadi, dia mengatakan qadarullah, sudah Allah takdirkan. Yang akan terjadi juga dia tidak takut, dia tidak terlalu takut terhadap permasalahan yang belum terjadi. Yang penting dia bekerja dan berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu memiliki azam yang kuat, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membuat rencana, iya, dia buat rencana. Ya, karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah membuat rencana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang melihat apa yang dia rencanakan besok hari. Karena gagal merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Ya, dia membuat planning, dia memiliki program. Ya.
dan dia kerjakan itu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut terhadap apa-apa yang belum terjadi. Jangan takut. Belum mencoba sudah takut. Belum dagang sudah takut rugi. Belum menikah sudah takut cerai. Jangan. Coba dulu, bekerja dulu, berusaha dulu. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah meluruskan niat dan memaksimalkan ikhtiar kita. Jadi begitu, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan meninggalkan dunia karena ingin mengejar akhirat, dan jangan meninggalkan akhirat karena ingin mengejar dunia. Karena dunia dan akhirat adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.